Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan kembali pada pagi ini setelah tadi ke minggu lalu kami ke Colorado dan minggu ini bisa bersama-sama dengan jemaat di Philadelphia. Pepatah berkata ada waktu untuk berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Ini izinkan besok kami akan pamit ke New York selama 1 minggu dan kemudian akan pulang ke Indonesia. Terima kasih untuk jemaat BMC Philadelphia, untuk Pak Lukas, Bu Shirley, dan semua leader, semua jemaat yang begitu luar biasa menyambut kehadiran kami. Terima kasih banyak. We love you, haleluya. Pagi ini saya mengajak kita membuka kitab Efesus pasal yang ketiga. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 menulis demikian. The book of Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia Bapa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengerti betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang barusan saya bacakan adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Paulus merintis, Paulus membangun jemaat di Efesus selama beberapa tahun dalam hidupnya. Nah, setiap hari Paulus berdoa, Paulus bergumul untuk jemaat di Efesus. Tentu saja ada banyak doa yang Paulus sudah panjatkan bagi jemaat di Efesus. Tidak semua doa itu dicatat oleh Alkitab. Tapi puji Tuhan, doa ini dicatat dan saya merasa doa ini sangat relevan. Doa ini sangat penting bagi kita, gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita semua pasti pernah mengalami ujian kehidupan ini. Saudara, tidak berarti Anda jadi orang Kristen, tidak berarti Anda percaya kepada Tuhan, Anda tidak mengalami ujian dalam hidup ini. Saya percaya setiap orang benar, setiap orang percaya, kita semua pasti mengalami ujian dalam hidup ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang. Yang seorang membangun rumahnya di atas pasir, yang seorang membangun rumahnya di atas batu karang. Dua-duanya mengalami hal yang sama. Alkitab berkata datang hujan, turun hujan. Alkitab berkata datang badai, dan Alkitab berkata datang banjir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau dia orang percaya atau tidak, setiap kita pasti mengalami ujian dalam hidup kita. Yang menentukan adalah hasilnya, yang menentukan adalah outcome-nya. Orang fasik dia akan hancur ketika ujian datang, tapi orang benar dia akan bertahan ketika ujian dialami dalam hidupnya. Mungkin
ujian-ujian yang kita alami hal-hal yang tidak nyaman bagi kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Ketika dokter katakan saya sakit, saya tahu ini ujian Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mempelajari di Alkitab, cara Tuhan menguji kita dua cara. Yang pertama dengan goncangan yang kita alami dalam hidup kita. Dalam tekanan-tekanan yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kau lagi stres. Hari-hari ini kau lagi depresi, kau lagi beban berat. Engkau lagi mengalami tekanan, itu ujian. Atau mungkin yang kedua, Tuhan menguji kita dengan mempromosikan kita. Tuhan menguji kita dengan mengangkat kita. Hati-hati, kenyamanan seringkali membuat orang Kristen hancur, saudara. Satu hal yang saya perhatikan, banyak orang ketika mengalami tekanan dia kuat. Banyak orang ketika mengalami goncangan dia bisa bertahan. Tapi ada berapa banyak orang yang hancur justru ketika diberkati Tuhan. Ada berapa banyak orang yang hancur hidupnya ketika diangkat oleh Tuhan. Saya nggak tahu. Mungkin hari-hari ini jemaat BMC Philadelphia sedang mengalami ujian dari Tuhan. Dan Paulus memberikan dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana kita bisa melewati ujian hidup ini dan kita keluar sebagai pemenang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. How we pass the test. Bagaimana kita bisa melewati ujian itu. Bagaimana kita bisa menang, kita keluar sebagai pemenang dalam ujian kehidupan ini. Ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama ditulis dalam ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia Bapa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan, strengthen you oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, kalau kita mau lulus dalam ujian kehidupan ini, hal yang pertama Paulus katakan, kita harus memiliki batin yang kuat. Kita harus memiliki batin yang teguh. Strengthen your inner man. Hari-hari ini kalau Anda mau lulus dalam ujian kehidupan ini, kita harus memiliki manusia batinnya kita kuat. Inner man setiap kita kuat. Paulus bilang strengthen by the Holy Spirit in your inner man. Manusia batinnya kita harus kuat. Bapak ibu saudara sekalian, saya tidak larang orang membangun manusia fisiknya. Silahkan. Anda menguatkan manusia fisik Anda, silahkan. Hari-hari ini di Indonesia banyak pria-pria suka fitness. Katanya biar punya otot tricep dan bicep yang kuat. Bisa punya perut six pack seperti saya, saudara. Nah, saya mau beritahu tidak salah. Kalau Anda mau melatih fisik Anda silakan. Tapi saya mau beritahu saudara, ketika ujian kehidupan ini datang, ketika tantangan kehidupan ini datang, kita nggak bisa lawan dengan tricep dan bicep kita. Betul nggak? Ibu-ibu, saya tidak larang ibu-ibu merawat kecantikan, silahkan. Saya bilang sama istri saya, kamu harus tampil cantik. Betul nggak? Saya senang istri saya cantik. Nggak salah merawat badan. Kalau istri saya cantik, yang bangga siapa? Suaminya. Orang bilang cantik loh istrinya Pak Agus Lutan. Keren loh istrinya Pak Agus Lutan. Betul gak? Daripada orang bilang istri Pak Agus kayak mbok-mbok, saudara. Nah, saya mau beritahu jemaat Tuhan. Nggak salah merawat kecantikan. Ibu-ibu mau pedicure, manicure, mau krembong, silahkan. Mau ngecat rambut, silahkan. Mau sulam alis, sulam bibir, sulam hidung sekalian, silahkan saudara. Tapi saya mau beritahu itu gak penting. Yang penting adalah kita harus menguatkan manusia batin kita. Strengthen your inner man. Tepuk benda orang kita kan mau bilang, kuatkan manusia batinmu. Kuatkan manusia batinmu. Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghabiskan banyak waktu kita. Kita menghabiskan banyak tenaga kita untuk membangun manusia fisik kita. Padahal yang paling penting adalah kita harus membangun manusia inner man kita. Manusia batin setiap kita. Paulus katakan kepada Timotius, spend your time, spend your energy in building your inner man, your spiritual. Hari-hari ini kita harus memiliki iman yang kuat. Hari-hari ini kita harus punya manusia rohani yang kuat. Hari-hari ini kita harus memiliki manusia batinnya yang kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hari saya berpikir, manusia itu paling banyak menghabiskan waktunya untuk apa? Tahu nggak Bapak Ibu?
Kita sekarang menghabiskan banyak waktu kita untuk apa? Gadget. Untuk apa? Handphone. Kita nggak bisa hidup lagi tanpa handphone, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa sekarang nih pegang handphone, kita bilang, I can't live, I can't really live without you. I can't live anymore. Betul nggak? Kita nggak bisa hidup lagi tanpa handphone. Saudara, setiap hari di hidup kita yang ada cuma handphone. Bangun pagi yang kita pegang pertama, jujur banget saudara. Mau tidur yang kita pegang terakhir, handphone. Betul nggak saudara? Saudara, kita menghabiskan waktu kita untuk handphone, saudara. Kita mau menyita waktu kita untuk handphone. Saya mau nanya sama suami-suami, mana yang penting? Ketinggalan istrimu atau ketinggalan handphonemu, saudara? Handphone itu lebih penting. Kita terikat oleh handphone. Anak-anak sekarang semuanya pakai handphone, iPad. Seorang bayi dikasih handphone, ditarik handphonenya, nangis, saudara. Anak bayi aja tahu handphone. Kita tanpa sadar, kita menghabiskan waktu kita untuk WhatsApp, untuk BBM, untuk Twitter, Instagram. Kita follow Instagramnya Syahrini. Maju mundur cantik, cantik. Mundur lagi, cantik, cantik. Saudara, kita follow bulu matanya Syahrini, model rambutnya Syahrini, tasnya Syahrini. Kita habiskan waktu kita. Saudara, saya mau beritahu ada yang lebih penting lagi. Luangkan waktumu untuk membangun manusia batinmu, saudara. Saya nggak suka main game. Tapi waktu saya sakit, saya punya waktu banyak. Saya mulai tertarik dengan satu game yang namanya Candy Crush Saga. Apakah ada jemaat di sini yang tidak tahu Candy Crush Saga? Tolong angkat tangan. Kita doakan pelepasan habis ini, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, tanpa sadar saya jadi kecanduan dengan Candy Crush Saga. Tiada hari tanpa Candy Crush Saga. Saya menghabiskan waktu saya untuk game Candy Crush Saga. Saking kecanduannya, saya sampai mimpi saya Candy Crush Saga. Kalau bung bang, saudara. Saya bilang sama istri saya, ini udah gak bener nih. Kalau game sudah terbawa mimpi, ini gak bener. Mesti di-delete. Cuma kalau mau di-delete sayang, sudah di level 77 Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri saya bilang, papi udah setahun ini saya nggak lihat kamu main Candy Crush Saga. Udah bosen ya? Bukan, masalahnya udah mentok di level 77. Makanya saya mohon bantuan jemaat BMC Philadelphia. Kalau ada yang bisa tolong saya melepaskan saya dari ikatan 77, tolong hubungi saya setelah ibadah ini selesai. Tak tunggu saudara. Saya punya teman di Singapura, itu sampai sudah mentok habis saudara Candy Crush Saganya. Main Candy, saya bilang saya ini orang gak ada kerjaan kali main Candy Crush Saga. Sekarang ibu-ibu lagi suka namanya High Day, High Day saudara ya. Semua ibu-ibu pergi ekspor, punya perkebunan, keren banget, cuma di game. Nah, saya mau beritahu saudara, orang menyita waktu kita main game, saudara. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ada yang lebih penting dari itu adalah kita harus menguatkan manusia batin kita untuk kita bisa lulus dalam ujian kehidupan ini. Ketika goncangan kau alami, manusia batinmu kuat, engkau tidak akan tergoyahkan. Engkau akan tetap kuat dan bertahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Maka dari itu kita harus build our inner man. Kita harus strengthen our inner man. Saya belajar dari Yesus. Yesus itu hebat sekali. Saudara, Yesus itu puasa dulu baru datang pencobaan, atau pencobaan datang baru dia puasa? Kita bilang dia puasa dulu baru datang pencobaan. Ketika dia puasa, dia bangun manusia batinnya. Ketika iblis datang mencobai dia menang, dia kuat, betul gak? Beda sama kita. Kita datang pencobaan, datang masalah baru puasa. Makanya galau dan termehek-mehek terus saudara. Nah, hari-hari ini bangun manusia batinmu. Bangun, kuatkan manusia batinmu. Ketika pencobaan datang, ketika masalah datang, kalau manusia batinmu kuat, engkau tidak akan tergoyahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, Daniel itu hebat. Daniel mengalami ujian kehidupan yang luar biasa. Antara hidup dan mati, saudara. Dan Daniel bisa lulus
dalam ujian kehidupan ini. Kenapa? Dalam kitab Daniel dikatakan setiap hari, Daniel 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhannya. Daniel 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhannya. Seperti yang biasanya dia lakukan. Daniel punya satu kebiasaan yang bagus. Daniel punya satu habits yang bagus. Yaitu berlutut, berdoa, memuji-muji Tuhannya. Saya mau beritahu jemaat BMC. Kalau kau punya kebiasaan menguatkan manusia batinmu. Apapun masalah datang. Apapun tantangan datang. Apapun ujian hidup ini datang. Engkau pasti bisa melewatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Salami kiri kananmu kanan. You will pass the test. Engkau bisa melewati ujian ini. Engkau bisa lulus dalam ujian ini. Alkitab berkata, bagaimana caranya kita menguatkan manusia batin kita? Oleh sumber yang tidak terbatas daripada Roh Kudus. Alkitab berkata menurut kekayaan, kemuliaannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus dikatakan, by the unlimited resources of the Holy Spirit. Oleh sumber yang tidak terbatas daripada Roh Kudus. Maka dari itu hari-hari ini kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Hari-hari ini kita harus dekat dengan Roh Kudus. Hari-hari ini kita sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia itu sumber yang tidak terbatas bagi setiap kita. Dia sumber nasihat kita. Dia sumber kekuatan kita, dia sumber sukacita kita, dia sumber damai sejahtera kita, dia sumber berkat-berkat dalam hidup setiap kita. Saudara, bergantung kepada sumber, connect dengan sumber itu. Ketika kita berhubungan dengan sumber itu, maka sumber itu akan mengalirkan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara, by the unlimited resources of the Holy Spirit. Saya mau cerita tentang seorang yang bernama Andrew Chan. Bapak Ibu pernah dengar orang yang bernama Andrew Chan? Andrew Chan tertangkap di Indonesia karena dia membawa narkoba dan dia dipenjara di Bali 10 tahun dan akhirnya diputuskan hukuman mati. Saudara, selama 10 tahun di penjara di Bali, Andrew Chan bertemu dengan Tuhan. Dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan. Saudara, hidupnya berubah drastis dari seorang penjahat menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Andrew Chan begitu on fire, Andrew Chan begitu bersemangat buat Tuhan. Di penjara dia melayani teman-temannya. Dan menurut cerita seorang sahabat di Bali, dia berkata, selama 10 tahun Andrew Chan di penjara di Bali, dia sudah membaptis 200 orang tahanan. 200 orang tahanan. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih, saudara? Ini orang tahanan, saudara. Orang penjara 200 orang sudah dibaptis oleh Andrew Chan. Ketika pemerintah Indonesia mengumumkan ada 7 orang yang akan dihukum mati dan salah satunya adalah Andrew Chan. Teman-temannya sedih. Mereka berdoa minta mukjizat terjadi. Siapa tahu pemerintah Indonesia berbaik hati mengubah hukuman Andrew Chan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Oh, siapa tahu pemerintah melihat apa yang terjadi dalam hidup Andrew Chan, bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang terpenjara yang ada di Bali. Tapi sayang, doa itu tidak terjawab, mukjizat itu tidak terjadi. Andrew Chan tetap diputuskan harus dihukum mati. Ketika mendapat berita kepastian hukuman mati untuk Andrew Chan, teman-temannya sedih, teman-temannya down semua, teman-temannya kecewa banget. Tapi hebat, di tengah-tengah keadaan seperti itu, yang kuat, yang bertahan, itu justru Andrew Chan. Dia menghiburkan teman-temannya, dia menguatkan teman-temannya. Saudara, yang akan ditembak mati itu dia. Mestinya dia yang down. Mestinya dia sedih, mestinya dia kecewa. Tapi sebaliknya, dia yang justru kuat, dia justru tabah. Saya mau tanya, kekuatan dari mana ini, saudara? Inilah kekuatan daripada Roh Kudus. Sebetulnya mukjizat terjadi. Pertama kali
kali dalam sejarah hukum di Indonesia ada 7 orang yang akan ditembak mati dan salah satunya bukan orang Kristen. Tapi di minggu-minggu terakhir orang ini dilayani oleh Andrew Chan dan akhirnya dia bertobat, percaya kepada Tuhan. Jadi finalnya ketika hukuman tembak dilakukan, ada 7 orang Kristen yang akan ditembak mati. Dan pertama kali dalam sejarah hukum di Indonesia, orang yang akan ditembak mati buat paduan suara, menyanyikan lagu-lagu pujian buat Tuhan. Bayangkan saudara, dia ketika mereka dipindahkan dari sel tahanan khusus ke lapangan tembak, mereka menyanyikan 3 lagu bersamaan. Lagu yang pertama yang mereka nyanyikan lagu Mighty to Save. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Mereka nyanyi lagu itu. Lagu kedua yang mereka nyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Bayangin, 7 laki-laki menaikkan puji-pujian buat Tuhan di detik-detik terakhir hidup mereka. Seharusnya kalau orang mau hukum mati, kalau mau nyanyi, lagu yang tepat adalah Pusing Pala Barbie, saudara. Bukan menyembah Tuhan, bukan memuji Tuhan. Dan ketika mereka mau ditembak mati, mereka diikat di tiang. Menurut peraturan kebiasaannya, orang yang akan ditembak mati biasanya ditutup matanya. Tapi kali ini mereka bertujuh sepakat tidak mau ditutup mata mereka. Bahkan Andrew Chan minta dipakaikan kacamata. Dia ingin menyongsong, dia ingin menyambut detik-detik maut datang dalam hidupnya. Ketika tangan mereka diikat pada tiang, saudara, mereka nyanyikan lagu penyembahan kesukaannya Andrew Chan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Mereka nyanyi, mereka menyembah Tuhan. Dan ketika petugas menembakkan senapang, saudara perhatikan, mereka dengan mata terbuka bisa melihat peluru itu mendekati mereka. Artinya apa? Mereka bisa menghitung detik-detik terakhir hidup mereka. 10 detik, 9 detik, 8 detik, 7 detik, 6 detik. Betul saudara? Karena dengan mata terbuka, mereka melihat peluru itu datang menjemput ajal mereka. Dan hebat, di detik-detik terakhir hidup mereka, mereka berkata, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Para saksi berkata, pelan-pelan nyanyian itu hilang. Suara mereka tidak terdengar lagi. Berarti mereka sudah mati. Saudara, hebat. Menyambut kematian sambil memuji Tuhan. Menyambut kematian sambil menyembah Tuhan. Keberanian dari mana? Kekuatan dari mana? Mereka tahu detik-detik terakhir hidup mereka akan selesai. Mereka tahu ajal akan datang menjemput mereka. Tapi mereka tidak takut pada kematian. Mereka enggak takut pada maut. Mereka justru di detik-detik terakhir hidup mereka, mereka menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Keberanian dari mana, saudara? Kekuatan dari mana? Itulah kekuatan daripada Roh Kudus. Dan jujur, kita butuh kekuatan yang sama hari-hari ini dalam hidup kita. Kita butuh keberanian yang sama hari-hari ini dalam hidup kita. Makanya Paulus katakan, strengthen your inner man. Kuatkan manusia batinmu oleh sumber yang tidak terbatas daripada Roh Kudus. Roh Kudusmu itu Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha hadir.
Dan dia sumber yang tidak terbatas bagi setiap kita. Ayo datang kepada dia. Kuatkan manusia batinmu. Ketika ujian kehidupan ini kau alami, engkau akan bisa lulus. Engkau akan bisa melewatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tepuk pundak orang kiri kanan bilang, you will pass the test. You will pass the test. Hal yang kedua, Paulus katakan dalam ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, ada dua istilah yang dipakai Paulus. Yang pertama istilah pertanian, berakar. Dalam bahasa Inggris bagus banget. Deeply rooted. Berakar dengan dalam dan berdasar, fondasi. Istilah kedua yang dipakai adalah istilah arsitek. Tapi kedua istilah ini punya pengertian yang sama. Saudara, kekuatan satu pohon itu ditentukan oleh kedalaman akarnya. Kekuatan satu bangunan ditentukan oleh fondasinya. Yang menentukan kuat atau tidaknya satu bangunan bukan bentuk model bangunannya, tapi adalah fondasinya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, orang tidak pernah memuji fondasi. Fondasi tidak kelihatan. Orang memuji bangunan. Tapi yang penting bukan bangunannya. Tapi yang penting adalah fondasinya. Bukankah kita sedang dalam urusan membangun? Kita sedang membangun iman kita. Kita sedang membangun kerohanian kita. Kita sedang membangun karier kita. Kita sedang membangun pekerjaan kita. Kita sedang membangun rumah tangga kita. Kita sedang membangun pelayanan kita. Yang penting dalam satu bangunan adalah apa? Akarnya, fondasinya. Yang membuat pohon itu kuat adalah akarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita membangun ini, yang penting adalah fondasinya. Satu hari istri saya tanya, "Papi, kamu tuh kan fansnya banyak." Bapak Ibu terus terang ya, fans saya itu banyak banget. Agus Lovers tuh ada di mana-mana. Kalau saya punya Instagram, follower saya lebih banyak dari Syahrini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jutaan. Dan yang paling suka sama saya, paling banyak fans saya, oma-oma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya mau beritahu, istri saya tanya, "Papi, yang ngefans sama kamu kan banyak, jujur. Saya tinggal tutup mata bisa pilih cewek, dapat gampang, saudara. Cantik-cantik, keren-keren, sarjana." Terus dia bilang, "Kenapa kamu pilih saya?" Tanpa berpikir panjang saya bilang, "Kepepet," saya bilang, saudara. Terus saya tanya balik sama dia, "Kalau kamu, kenapa kamu pilih saya?" Tanpa pikir panjang dia bilang, "Kilaf," dia bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesian banget tuh ketawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu. Kalau saya membangun rumah tangga saya, dasarnya kepepet, dasarnya kilaf, gak usah datang badai pun akan hancur. Betul gak saudara? Gak perlu ujian pun akan hancur. Nah, kita sedang membangun rumah tangga kita. Kita sedang membangun keluarga kita. Kita sedang membangun kehidupan rohani kita. Yang penting adalah fondasinya. Alkitab berkata, Paulus katakan berdasar dan berakar di dalam kasih. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, dasarnya adalah kasih. Kasih siapa? Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Fondasi hidup kita, akar kita harus adalah kasih Kristus. Banyak orang tanya sama saya, "Pak, kenapa Bapak jadi pendeta?" Ya, kenapa ya? Orang seganteng, sepintar saya jadi pendeta. Why? Saya berpikir, saya jadi pendeta bukan supaya kaya. Kalau Anda jadi pendeta supaya kaya, Anda keliru dan salah alamat. Kalau Anda mau kaya, jadi pengusaha, saudara. Dan muka saya muka pengusaha. Pengusaha pasar atom kan mukanya kayak gini, saudara. Ya, betul nggak? Muka saya muka pengusaha. Kalau saya mau kaya, saya jadi pengusaha. Saya jadi pendeta bukan supaya terkenal.
Kalau mau terkenal saya jadi artis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan muka saya nggak ada yang setuju sih. Payah nih, muka saya muka artis. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jadi pendeta, saya melayani Tuhan. Bukan supaya kaya, bukan supaya terkenal. Tapi karena kasih. Kasih yang luar biasa daripada Kristus. Yang saya tidak bisa balas dalam hidup saya. Makanya Paulus bilang, ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ingat, ada satu pribadi yang sayang sama saudara, dan namanya adalah Yesus. Kasihnya tidak pernah beranjak dari kita. Kasihnya itu kasih yang selalu, always love you, always. In all situation, in all condition, God love you. Dalam segala keadaanmu, dalam segala kondisimu, Tuhan mencintai saudara. Pastikan dalam hidupmu bahwa engkau tahu ada satu pribadi yang sangat mencintai engkau. Kasih suami kita terbatas, betul ya? Kasih orang tua kita terbatas. Kasih teman-teman kita terbatas. Seringkali kita kecewa sama suami kita karena dia tidak mengasihi kita seperti yang kita harapkan. Dalam rumah tangga pasti ada ups and down. Pasti ada naik dan turunnya. Dalam rumah tangga pasti ada musim-musimnya. Ada musim semi dalam pernikahan. Ada musim gugur dalam pernikahan. Ada musim dingin dalam pernikahan. Satu hari engkau lihat istrimu. Engkau berkata, Tuhan, saya bersyukur banget punya istri yang cantik, yang luar biasa, istri yang superwoman banget. Saya bersyukur ada malaikat menjelma menjadi manusia dan menikah dengan saya. Itu artinya pernikahanmu lagi musim semi, saudara. Tapi ada saatnya kau lihat istrimu, Tuhan ini nenek sihir apa mak lampir. Nah itu artinya pernikahanmu lagi musim winter, saudara, musim dingin. Saya mau beritahu saudara, saudara kasih manusia terbatas, kasih orang tua kita terbatas. Saya belajar, kasih manusia itu kondisional, kasih manusia itu bersyarat. Manusia mengasihi kita karena, manusia mengasihi kita jikalau. Karena kamu baik, saya baik sama kamu. Jikalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kasih Tuhan kepada kita, kasih yang unconditional. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun kau tidak setia, walaupun kau berdosa, walaupun kau punya kelemahan, ingat satu hal, Tuhan mengasihi kita. Walaupun kau gagal, Tuhan mengasihi engkau. Walaupun kau tidak sempurna, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Saudara, satu hari saya bertanya, Tuhan, apa untungnya Tuhan mengasihi saya? Apa untungnya Tuhan mengasihi kita? Gak ada untungnya, saudara. Satu hari saya berpikir begini, saya tidak punya anak. Kalau saya ke panti asuhan, saya mau adopsi anak, pasti saya cari yang paling cantik, yang paling cute, betul gak saudara? Yang paling ganteng, yang paling putih, saudara. Ya mirip-mirip papanya kita kira gitu loh ya. Saya akan mencari yang terbaik. Tapi hebat, Tuhan mengadopsi kita. Dia gak cari yang terbaik. Dia cari orang-orang yang cacat seperti kita. Orang-orang yang hidupnya tidak benar. Kita gak akan adopsi anak yang matanya buter-buter. Kita gak akan adopsi anak yang cacat. Tapi Tuhan hebat. Orang yang cacat seperti kita. Orang yang tidak sempurna dari kita. Diadopsi menjadi anak-anaknya. Itulah kasih Tuhan bagi setiap kita. Kalau Anda punya anak wanita satu-satunya. Dan kemudian dia kenali cowoknya. Dia bilang, papi ini cowok saya. Cowoknya gak punya kaki, cowoknya gak punya tangan, buta, oon saudara. Mau gak saudara? Pasti sudah bilang, hah gak ada laki-laki lain sayang, betul gak? Kok ini lu pilih? Hebatnya Tuhan, dia mencari mempelainya orang-orang buta seperti kita. Orang-orang lumpuh seperti kita. Orang-orang yang geger otak seperti kita. Hebat. Kalau Tuhan bisa mengasihi orang seperti saudara dan saya, itulah kasih yang luar biasa. Saudara, orang yang mulutnya beracun seperti kita. Kalau saya bicara buta bukan berarti fisik ya saudara. Orang buta tidak bisa membedakan yang mana uang dia
dan uang pabrik, saudara. Orang buta tidak bisa membedakan yang mana istri, yang mana kamar pembantu, saudara. Itu orang buta, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, Tuhan memilih mempelainya, Tuhan memilih pasangannya. Itu orang buta, orang cacat seperti kita. Itulah kasih Tuhan. Makanya Paulus katakan, apapun masalah, ujian, pencobaan yang kau alami dalam hidup ini, satu hal kau tahu, bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Makanya dia berkata, aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal, dapat mengalami kasih itu dalam hidupmu. Saudara, bicara kasih Tuhan, saya suka nggak tahan. Tuhan itu baik sekali. Siapa kita? Siapa saya? Kalau Tuhan bisa memilih saya, Tuhan bisa mengasihi saya, itu bukan karena faktor saya, tapi karena faktor Dia sudah memilih saya. Satu hari saya tanya, Tuhan, kok saya? Jujur, mungkin ada banyak orang lebih berbakat dari saya. Banyak orang lebih pantas dari saya. Tapi yang hebatnya, Tuhan pilih Agus Lutan. Faktor apa? No, tidak ada faktor apapun juga. Tapi satu hal, karena Tuhan mengasihi saya. Dan karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tepuk pundak orang kiri karena mau bilang, Tuhan sangat mengasihi engkau. Walaupun kau gagal, Tuhan sangat mengasihi engkau. Walaupun kau tidak sempurna, Tuhan sangat mengasihi engkau. Walaupun kau sering tidak setia, He loves you. Walaupun kau sering tidak taat, He loves you. He cares for you. Wow. Kalau kita bisa diberkati, kalau kita bisa ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Terakhir ada satu cerita di Alkitab tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Satu hari anak yang paling bungsu minta dibagikan hartanya. Tradisi Yahudi berkata, anak sulung mendapat 2 kali lipat. Jadi kalau bapak ini punya 2 anak, anak yang bungsu cuma dapat 1/3 bagian harta. Dan saudara, tradisi Yahudi mengatakan harta hanya dibagi kalau si bapak sudah meninggal. Nah, kalau si anak minta harta ketika si bapak belum mati, artinya dia nyumpahin bapaknya mati. Betul gak? Ini anak bocengli, ini anak boboho banget saudara, ini anak. Betul gak? Bapaknya belum mati sudah minta harta, disumpahin bapaknya mati. Dia pergi ke negeri jauh, dia foya-foya, senang-senang, uangnya habis, dia bangkrut sampai di kandang babi. Puji Tuhan dia sadar, dia kembali ke rumah bapaknya. Itu si anak. Tapi sudah pernah baca nggak tentang si bapak? Sejak hari si anak pergi, setiap hari si bapak menunggu di pinggir jalan. Setiap hari si bapak menunggu di pinggir jalan. Saudara, ketika manusia berdosa, dunia cenderung menolak. Betul nggak? Ketika seorang anak Tuhan gagal, jatuh dalam dosa, kita langsung musuhin. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan enggak. Justru Tuhan menunggu anak itu untuk kembali. Alkitab bilang setiap hari. Setiap hari. Si bapak menunggu di pinggir jalan. Gak tahu kapan waktunya si anak akan pulang. Dengan setia dia bangun, dia tunggu. Mana anak saya? Mana anak saya? Saudara, kerinduan Tuhan akan kita jauh lebih besar dari kerinduan kita kepada Dia. Tuhan menunggu setiap saudara. Dia ingin bertemu dengan setiap saudara. Ketika suatu hari si anak muncul on the way ke rumah, Alkitab berkata bukan si anak yang berlari kepada si bapak, tapi si bapak yang berlari kepada si anak. Dan si bapak peluk si anak. Wow.
Kalau kau mengerti kebenaran ini sudah, Tuhan sayang sekali sama kita. Tuhan rindu sekali sama kita. Ketika kau jatuh dalam dosa, kesalahan Adam dan Hawa adalah mereka lari dari Tuhan. Seharusnya mereka datang kepada Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah pendendam. Allah yang kita sembah bukan Allah pemarah sampai dia stroke, saudara. No! Allah yang kita sembah Allah yang murah hati, saudara. Allah yang kita sembah Allah yang tidak membalaskan kepada kita kesalahan kita. Itu Bapak kita. Ketika dia lihat si anak datang, dia lari, dia peluk, dia cium si anak. Ada dua hal yang menarik. Si anak masih bau babi. Si anak masih kotor. Si anak masih bau dosa. Si anak masih mau kejahatan. Si bapak tidak peduli. Dia peluk. Dia cium si anak. Ini kita bicara jujur ya orang tua ya. Kalau anakmu main futsal, main sepak bola, keringat-keringat. Terus pulang ke rumah dia bilang, Mami, dia mau peluk. Anda bilang apa? Mandi dulu, bersih-bersih dulu. Harum-harum baru cium mami, betul gak? Ini bapak nggak, anak tuh bau babi, bau kotor, bau dosa, bau kejahatan. Dia peluk anak itu, dia cium anak itu. Sampai anak tuh bilang, Pak, aku tidak layak, aku nggak pantas. Layak nggak? Tuh anak dipeluk oleh bapaknya. Nggak layak, berdosa, bau kejahatan, bau keserakahan, bau kebencian. Tapi si bapak peluk. Dan yang kedua yang luar biasa adalah si bapak nggak menghakimi si anak. Kalau kita orang tua kan, Nala, udah gue bilang kan malu kan, bandel lu, terasa lu. Apa tahu nggak? Dia cuma peluk, dia cium. Tuhan tidak mau menghakimi kita. Karena hati nuranimu sudah menghakimi engkau ketika engkau bersalah. Yang Tuhan mau lakukan satu hal. Dia mau memeluk saudara. Makanya ketika engkau dalam beban berat, jangan lari dari Tuhan. Ketika engkau gagal, jangan lari dari Tuhan. Tapi datanglah kepada pelukan Bapa. Bapa mau peluk saudara. Bapa mau cium saudara. Dan Bapa mau berkata, aku mengasihi engkau. Walaupun kau tidak sempurna. Aku mengasihi engkau. Walaupun kau punya kelemahan. Satu hari saya berpikir, Tuhan tahu gak kelemahan kita? Tahu. Tuhan tahu gak dosa kita? Tahu. Tuhan tahu gak karena dia yang ciptakan kita, dia tahu kita. Betul gak saudara? Dia maha tahu. Tapi walaupun demikian, dia tetap mengasihi kita. Kalau engkau tahu betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Tuhan, engkau tidak akan goyang ketika ujian kehidupan kau alami. Paulus katakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniayakah? Kesengsaraankah? Kematiankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dunia menghakimi Anda, tapi Tuhan tidak menghakimi Anda. Dengan tangan terbuka, dia menyambut setiap kita untuk datang dalam pelukannya. Saya nggak tahu apa ujian demi ujian kehidupan yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi dua nasihat Paulus. Kuatkan manusia batinmu oleh sumber yang tidak terbatas dari Roh Kudus. Yang kedua Paulus katakan berakar, berdasar di dalam kasih. Mari kita bangkit, jadi kita doa sama-sama. Haleluya.